Setiap jamaah yang sedekah di masjid pasti pengen uangnya dikelola dengan baik dan transparan. Tapi jujur aja, buat pengurus masjid, urusan catat-mencatat ini sering jadi tantangan tersendiri. Kadang catatan masih di kertas yang gampang hilang, atau di papan tulis yang gampang terhapus kayak gini. Belum lagi kalau harus bikin laporan bulanan, rekapnya bisa makan waktu berjam-jam. Padahal kalau laporannya rapi, jamaah pun jadi lebih percaya buat sedekah lebih banyak. Nah, berangkat dari masalah itulah saya buat aplikasi Buku Kas Masjid. Aplikasi ini didesain simple banget supaya takmir atau pengurus masjid bisa catat pemasukan dan pengeluaran lewat HP aja. Penasaran gimana cara kerjanya? Yuk, kita bedah fitur-fiturnya. Pertama, kita punya halaman login khusus pengurus. Begitu masuk, kita disambut oleh dashboard. Di sini pengurus bisa lihat ringkasan saldo total, pemasukan bulan ini, dan pengeluaran secara visual. Jadi kondisi kas masjid bisa dipantau secara real time dalam sekali lihat. Selanjutnya ada fitur rincian per rekening. Di buku kas masjid ada detail laporan masing-masing rekening. Kemudian ada fitur yang paling disukai takmir. Nggak perlu rekap manual lagi. Semua transaksi bisa ditarik jadi laporan otomatis. Bisa diekspor ke PDF siap cetak untuk ditempel di mading masjid. Bisa diekspor ke Excel kalau Anda perlu olah datanya lebih lanjut. Selanjutnya, Anda bisa buat kategori sendiri, kategori kas pemasukan dan pengeluaran masjid, misalnya kas yatim, kas renovasi, atau kas operasional Jumat. Jadi duitnya nggak bakal campur aduk lagi. Kemudian ada fitur buat rekening. Anda bisa memisahkan dana sesuai peruntukannya, pisahkan antara kas tunai, rekening bank, atau dompet digital. Terakhir ada fitur manajemen user. Ketua takmir bisa membuatkan akun untuk bendahara atau pengurus lainnya, dan fitur ganti password. Kita masuk ke menu tambah rekening. Di sini kita tinggal masukkan label rekening, misalnya kas utama atau tabungan renovasi, nama bank dan nomor rekening supaya pencatatan sesuai dengan buku tabungan aslinya. Nama di rekening biasanya atas nama masjid atau bendahara. Begitu kita simpan, otomatis rekening ini muncul di menu sebelah kiri. Selanjutnya, biar laporan kita lebih detail, kita perlu atur kategori kas. Ini penting supaya kita tahu uang kita habisnya buat apa saja. Contohnya, saya akan tambah kategori baru alat tulis kantor. Karena ini adalah biaya operasional, maka kita set tipenya sebagai pengeluaran. Sekarang, mari kita coba praktik langsung melakukan transaksi pengeluaran. Pertama, kita pilih dulu sumber dana atau rekening mana yang mau kita pakai. Jangan lupa kasih keterangan yang lengkap di kolom yang tersedia. Keterangan ini penting supaya nanti pas audit atau laporan di akhir bulan, kita nggak bingung uang ini keluar buat apa saja. Sama halnya dengan pengeluaran, untuk transaksi pemasukan juga prosesnya serupa. Pilih rekening tujuannya, masukkan jumlahnya, misalnya dari infak Jumat, lalu simpan. Semua data ini akan langsung memotong atau menambah saldo di dashboard secara otomatis, real time dan nggak pakai ribet. Nah, fitur unggulan lainnya di buku masjid adalah manajemen pengguna. Kita tahu, pengurus masjid itu tim, bukan perorangan. Di sini Anda bisa tambah akun untuk rekan pengurus lain dengan dua kategori akses. Admin bisa edit, cocok untuk bendahara yang bertugas input data harian. Viewer hanya bisa lihat, cocok untuk ketua takmir atau pengawas yang cuma perlu pantau laporan tanpa risiko data terhapus atau terubah secara tidak sengaja. Sekarang kita masuk ke cara installnya. Pertama, buka Google Chrome dan buat spreadsheet baru. Masuk ke menu Extensions, lalu pilih App Script. Di deskripsi video ini, saya sudah sediakan link kodenya. Ada dua file yang perlu kamu salin, kode.gs dan indeks.html. Hapus kode bawaan di sana, lalu tempel kode yang saya kasih. Setelah itu, klik simpan. Pada file kode.gs, cari ikon segitiga, pilih fungsi setup garis bawah database, lalu klik run. Nanti akan muncul review permissions, kamu tinggal izinkan saja aksesnya sesuai langkah di video ini.
Kalau sudah selesai, di spreadsheet, kamu otomatis akan muncul kolom-kolom baru sebagai tempat simpan datanya. Langkah terakhir, klik tombol deploy di pojok kanan atas. Pilih new deployment. Pilih jenis web app, kasih nama bebas misalnya, versi 1, lalu klik deploy. Nanti kamu bakal dapat link URL. Klik link itu dan aplikasi sudah siap dipakai. Proses instalasi berhasil. Sekarang kamu tinggal login. User admin password @ruang perpus selesai. Aplikasi buku masjid sudah aktif di akun kamu. Karena ini baru diinstal, semua data masih kosong. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah masuk ke menu pengaturan rekening. Silakan tambahkan informasi rekening masjid kamu di sana. Setelah itu, buat kategori kas. Kamu bisa sesuaikan sendiri kategori pemasukan dan pengeluarannya sesuai kebutuhan masjid masing-masing. Misalnya, kas infak, kas renovasi, atau biaya operasional. Yang penting, tentukan kategori tersebut masuk sebagai pemasukan atau pengeluaran. Kalau sudah di-set semua, silakan coba lakukan transaksi pertama kamu untuk tes aplikasinya. Semua data yang kamu input akan otomatis tersinkronisasi ke Google Spreadsheet tadi. Nah, demikianlah cara kerja dan instalasi aplikasi buku masjid ini. Semuanya serba otomatis dan datanya tersimpan aman di Google Drive kamu sendiri. Kalau kamu tertarik untuk pakai aplikasi ini di masjid kamu, silakan ambil kodenya lewat tautan yang ada di deskripsi. Kira-kira ke depannya kita buat aplikasi apa lagi ya? Kalau ada ide atau masukan, langsung saja tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.